Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya dalam perkuliahan manajemen keuangan. Kali ini kita akan membahas pertemuan ke-10 tentang manajemen kas. Kas diartikan sebagai nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang dalam waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. Itulah sebabnya kenapa dalam neraca kas itu selalu nomor 1 atau yang pertama, karena dia memiliki tingkat likuid yang sangat tinggi, sudah menjadi tunai. Kenapa akun-akun disusun sedemikian rupa dalam neraca? Karena berdasarkan tingkat likuiditasnya, dan kas mendapatkan posisi yang pertama. Kemudian motif memiliki kas menurut John Maynard Keynes ini ada 3. 1, motif transaksi, yang kedua motif jaga-jaga, dan ketiga motif spekulasi. Di mana motif transaksi ini pas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan semua transaksi dalam perusahaan. Kalau motif jaga-jaga ini untuk menghadapi ketidakpastian suatu saat memerlukan uang. Yang ketiga, motif spekulasi ini biasanya untuk investasi, ya, karena terkait keberanian dalam berinvestasi. Kemudian dalam pertemuan kali ini yang akan dibahas adalah tentang bagaimana kita memanage uang tunai yang ada di perusahaan atau manajemen kas. Sini didefinisikan sebagai upaya pengoptimalisasian penggunaan kas sebagai akibat. Tidak boleh ada kegagalan pemakaian kas dan pengawasan terhadap posisi kas. Tujuannya 2, yaitu untuk likuiditas dan earning. Artinya likuiditas itu adalah sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan, dan sampai perusahaan kekurangan uang karena ketidakmampuan memanage uang. Yang kedua, earning. Ini diarahkan untuk menghasilkan laba yang optimal. Ya, bisa menghasilkan laba yang maksimal. Itu untuk memanage itu perlu perencanaan kas yang harus kita buat. Biasanya ditumpahkan di dalam proyeksi kas yang kita kenal dengan cash flow, ya, baik cash inflow ataupun cash outflow. Biasanya perusahaan itu akan mengatur semua pengguna sumber-sumber uang dan juga apa saja akan digunakan keperluan apa saja, sehingga betul-betul diatur sedemikian rupa agar ketersediaan kas tidak kurang. Untuk sini agar tujuan tercapai harus memperhatikan 1, sumber penerimaan kasnya, ya, kemudian kedua menentukan rencana penggunaan kasnya. Ini adalah sumber-sumber kas yang harus diketahui dari mana asal kas itu didapatkan. Bisa dari hasil penjualan tunai dan penerimaan piutang atau penagihan. Yang kedua, penjualan akibat tetap. Kemudian 3, penjualan atau emisi saham. Keempat, pengeluaran terhadap utang wesel atau utang obligasi, utang bank, dan lain-lain. Kemudian kelima, penerimaan di luar usaha mungkin ada. Yang keenam, adanya penerimaan kas dari sewa, bunga, atau dividen hadiah atau restitusi pajak, ini di luar
penghasilan utama atau penghasilan lain-lain. Kemudian untuk penggunaan kasnya, untuk keperluan apa saja kas itu dikeluarkan, tentu ini untuk semua pengeluaran perusahaan, seperti untuk pembelian dan baku ya atau biaya produksi semuanya, dan BOP, mungkin juga untuk pembelian saham, pembelian aktiva tetap, kemudian pembelian kembali saham yang beredar mungkin ya, ke berikutnya pengambilan kas dari perusahaan oleh pemilik yang kita kenal prime ya atau drawing ini untuk perusahaan pribadi. Kemudian untuk pembayaran hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian untuk pembayaran sewa, bunga, pajak dan lain-lain. Pembelian barang dagangan secara tunai, kemudian pembayaran biaya operasi keseluruhan ya, biaya kita bayarkan, kemudian untuk pembayaran dividen. Ini adalah penggunaan dari sumber-sumber dan bahan pengeluaran kos ini disusun menjadi laporan cash flow atau profit cash flow yang dibuat oleh seorang manajer keuangan. Lalu kita kenal ada beberapa transaksi yang tidak mempengaruhi kas atau mengurangi kas. Yang pertama, biaya depresiasi atau penyusutan ya. Yang kedua, pengakuan adanya kerugian piutang. Yang pengakuan penghapusan atau pengurangan daya buku, daya aktiva yang diganti. Kemudian penghentian aktiva tetap, pembayaran stok dividen, adanya penyisihan atau pembatasan penggunaan laba, adanya penilaian kembali aktiva yang dimiliki bersama. Ini adalah transaksi yang tidak mempengaruhi atau mengurangi kas karena kenyataannya tidak mengeluarkan kas sama sekali. Ini adalah diagram manajemen kas. Kita bisa lihat di sini supaya optimal ya, performa mengejar perusahaan adalah satu, mempercepat pemasukan kas, yang kedua memperlambat penggunaan kas. Dan tentu ditujukan untuk meningkatkan cash availability-nya ya, kesediaan kas. Kemudian dioptimalkan cash availability-nya sehingga kas menjadi optimal. Ini caranya mempercepat pemasukan kas. Pertama, penjualan kas tunai. Yang kedua, potongan kas atau cash diskon untuk pembelian ya. Kemudian desentralisasi pusat pembayaran dan lockbox system. Lalu untuk memperlambat pengeluaran kas bisa dengan pembelian dengan kredit, memanfaatkan float, menggunakan draft atau cash bond, kemudian pembayaran secara sentral, mengecek di kualitas unit upaya untuk memperlambat perkembangan laju pengeluaran kas ya. Baik. Lalu sini faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan kas. Satu, pertimbangan antara cash flow dan cash inflow dan cash outflow. Yang kedua, penyimpangan antara kualitas kas yang diperkirakan. Tiga, adanya hubungan finansial yang baik dengan bank dan tempat penganggaran kas. Nah, kemudian kita lihat salah satu manajemen kas ini kita menentukan safety level of cash, yaitu titik aman keberadaan kas atau saldo minimum ya kas yang ada dalam perusahaan. Ini kita rumuskan dengan jumlah hari yang diinginkan dikali rata-rata harian pengeluaran kas. Mudah sekali ya, bisa tidak dikalikan saja berapa rata-rata kas sehari dikali jumlah hari yang diinginkan. Contoh sini perusahaan Gatot-Kaca menetapkan bahwa safety level of cash-nya harus cukup untuk menutupi pengeluaran selama 7 hari atau seminggu
di mana rata-ratanya adalah Rp600.000 sehari, maka untuk menentukan safety level of cash balance itu atau cash minimum cukup kalikan 7 dikali 600.000 sama dengan Rp4.200.000. Lalu bagaimana kalau kas rata-ratanya atau bukan hariannya berbeda-beda? Di sini contoh selama 3 hari puncak sampai bulan Agustus pengeluaran kas perusahaan rata-rata berturut-turut 750.000, yang kedua 800.000, yang ketiga 850.000. Maka caranya adalah kita rata-ratakan berapa saldonya, dijumlahkan dibagi 3 menjadi Rp800.000. Langsung tinggal kita kalikan adalah berapa jumlahnya pada periode puncak pada 5 hari. Sebaliknya 5 kali 800.000 adalah Rp4 juta. Seperti itu ya, mudah sekali. Lalu manajemen kedua adalah menentukan saldo kas optimal. Ini kita menggunakan model Baumol ya. Di sini dirumuskan, di sini dimaksudkan adalah menekan biaya transaksi untuk memperoleh saldo kas optimal ya. Apa saja biayanya yang kita kenal biaya simpan dan biaya transaksi ini, hal kas biasanya yang seperti ya. Maka untuk saldo kas optimalnya kita rumuskan menjadi TC sama dengan C dibagi 2 dikali I ditambah T dibagi C dikali B ya. Dimana C-nya ini kita rumuskan 2 kali B kali T dibagi I pangkat 1/2 atau setengah. Misalnya C saldo optimal, I tingkat bunga atau suku bunga, T total kebutuhan kas dalam satu periode, dan B biaya OTS kas. Ya. Langsung saja kita contohkan sini. Misalkan kebutuhan kas perusahaan selama 1 bulan 20 juta. Perusahaan peroleh kas dengan menjual surat berharga. Biaya transaksi perolehan kas adalah 10.000, sedangkan tingkat bunga adalah 18% per tahun atau 1,5% per bulan. 12 ya. Maka diantarkan adalah saldo pertama saldo kas optimal. Yang kedua berapa saldo kas rata-rata perusahaan. Yang ketiga berapa kali transfer yang sudah dilakukan. Yang keempat berapa total biaya penggunaan kas yang dibutuhkan. Maka langkah pertama kita mencari nilai C-nya ya. C itu adalah saldo kas optimal. Kita rumuskan tadi 2 kali B kali T bagi I pangkat 1/2 ya. Sini 2 kali 10.000, B-nya biayanya ya, kali T total kebutuhan 10.000 juta dibagi suku bunga I 0,015 per setengah. Setelah kita hitung dengan kalkulator statistik, maka didapatkan angka 5.163.978. Sehingga kita bisa tahu di sini satu saldo kas yang optimal adalah 5.163.978 rupiah. Kemudian saldo kas rata-rata perusahaan tinggal dibagi 2 ya, kayak tadi 5.163.978 menjadi 2.581.989. Lalu transfer yang dilakukan dalam setahun ini kita membagi dengan total kebutuhan dana 20 juta dibagi dengan saldo kas optimal ya, jadi 3,87 atau dirata-ratakan 4 kali dibuatkan. Lalu total biaya penggunaan kas itu tinggal kita masukkan TC-nya adalah 38.730 ditambah 38.730 sama
Rp7.460.000. Ya, ini adalah total biaya pelunasan kas yang dibutuhkan untuk kasus yang tadi. Baik, selanjutnya kita lihat di sini ada random aliran kas, ya, ini yang dibuat oleh Miller dan ORM. Di sini kita lihat dalam tabel ini, di mana kita tahu H ini adalah batas atas, ya, dia Z batas bawah. Nah, suatu pas diupayakan ini tidak menginjak level 0, ya, sehingga harus di manage keuangan ini jangan sampai menginjak level 0. Jadi sehingga di sini kalau H-nya mencapai, kalau kurvanya mencapai H, maka di sini artinya pasnya naik, ya, banyak. Pasnya banyak, maka sini perusahaan harus merubah sejumlah titik kas, ya. Kemudian kalau mencapai level Z, artinya ini saldo kasnya menurun, maka perusahaan perlu menjual sekuritas atau saham. Ya, seperti itu di sini grafiknya, ya, cara membacanya. Kemudian kita bisa hitung model Miller dan ORM tersebut, nilai Z dan nilai bawahnya, ya, dirumuskan dengan 3 kali B dikali delta kuadrat dibagi 4 kali I pangkat 1/3. Kemudian titik tertingginya H sebenarnya 3 kali Z, 3 kali titik terendah. Kemudian C adalah rata-rata solokasnya, dirumuskan 4Z dibagi 3. Ya. Ini ada delta kuadrat sini, artinya varian aliran kas bersih harian. Langsung saja kita contohkan di sini. Misalkan penyimpangan aliran kas bersih harian adalah Rp2.000 atau delta kuadratnya 2.000, ya. Kemudian tingkat bunga adalah 10%, I-nya 10%. Kemudian biaya transaksi pembelian surat berharga adalah 100.000. Apakah batas bawah dan atas? Di mana tingkat bunga harian yang masukkan 1 tahun adalah 365 hari. Kita hitung I-nya dulu adalah 10% dibagi dengan 1 tahun, ya, atau 365 hari menjadi 0,000274. Kemudian kita ketahui untuk delta kuadratnya adalah 2.000 di pangkat 2 sama Rp1.000. Lalu kita bisa jawab mencari batas bawah Z dan batas atas H, di mana batas Z kita cari dengan rumus 3 kali 100.000 dikali Rp4.000.000 dibagi 4 kali 0,0024 pangkat 1/3, didapatkan angka Rp103.08. Kemudian H-nya kita rumuskan 3 kali Z, atau 3 kali Z-nya 103.08 menjadi 309.204. Sehingga didapatkan saldo kas, rata-rata saldo kas adalah C sebenarnya 4 kali batas bawah dibagi 3, ya. Jadi dapatkan angka Rp137.424. Ya, apabila kita menetapkan batas minimalnya atau seperti cashnya Rp100.000, dimasukkan jangan sampai menginjak tadi atau menyentuh grafik nilai yang tadi di grafik, maka semuanya Z sama hanya ditambahkan dengan 100.000, ya, didapatkan Z
103.000 menjadi 203.068 rupiah. Kemudian H 39.204 rupiah ditambah 100.000 menjadi 409.204 rupiah, sehingga mendapatkan total atas rata-ratanya adalah yang sama menjadi 223.424 rupiah.